Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nofrialdi, NIM 19003081. Saya berasal dari kelompok 3, yang anggotanya yang pertama itu Meza Almayeni, NIM 19003176. Yang kedua ada Wina Julia Ernanda Putri, NIM 19003039. Yang ketiga itu saya sendiri, Nofrialdi, NIM 19003081. Baiklah, di sini kami akan membahas tentang asesmen bina gerak. Yang pertama itu ada pengertian dari asesmen bina gerak, yang kedua tujuan asesmen bina gerak, yang ketiga ada metode atau cara dari asesmen bina gerak, yang keempat ada prosedur asesmen bina gerak, yang kelima ruang lingkup asesmen bina gerak, yang keenam perumusan program asesmen gerak. Baiklah, langsung saja kepada materi yang pertama, yaitu pengertian asesmen gerak. Dalam Ikhwanuddin 2016, asesmen gerak merupakan suatu proses pengumpulan informasi atau data mengenai kemampuan gerakan yang relevan yang dijadikan sebagai bahan untuk pembuatan keputusan program pembelajaran untuk mengetahui kemampuan gerak bagi anak dengan hambatan gerak yang dilakukan oleh guru yang di bidang kemampuan gerak maupun terapis. Perkenalkan, nama saya Wina Julia Ernanda Putri, NIM 19003039. Saya akan melanjutkan materi mengenai tujuan asesmen gerak. Adapun tujuan dari asesmen pengembangan gerak adalah untuk mengetahui kemampuan serta kelemahan dari postur tubuh, keseimbangan pada tubuh, kekuatan otot, kemampuan pergerakan sendi, mobilitas, dan kemampuan perabaan dari anak hambatan gerak seperti penyandang tunadaksa. Selain itu, sedangkan menurut Casmin tahun 2013 ada dua pembagian tujuan dari asesmen gerak yang terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah tujuan umum, di mana asesmen gerak ini memiliki tujuan agar memperoleh data atau informasi tentang kemampuan dan ketidakmampuan atau kelemahan gerak dalam melakukan kegiatan hidup sehari-hari. Yang kedua adalah tujuan khusus. Sedangkan untuk tujuan khusus sendiri dari asesmen gerak ini adalah bertujuan untuk yang pertama, mengetahui kekuatan dan kelemahan otot-otot. Yang kedua, mengetahui luas daerah gerak sendi atau disebut dengan range of motion. Yang ketiga, mengetahui kemampuan dan ketidakmampuan gerakan anggota tubuh sesuai dengan perkembangan gerak. Yang keempat, mengetahui kemampuan gerak dasar tubuh. Yang kelima, untuk mengetahui kemampuan gerak koordinasi dan keseimbangan. Dan yang keenam, mengetahui kemampuan serta melakukan aktivitas hidup sehari-hari. Dan yang terakhir adalah merancang program bina gerak yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing anak. Kemudian, ada metode atau cara dari asesmen bina gerak. Ada beberapa cara dalam melaksanakan asesmen gerak menurut Casmini tahun 2013, yaitu yang pertama yaitu metode observasi atau pengamatan, berfungsi agar dapat mengetahui tingkat kemampuan dan ketidakmampuan gerakan pada setiap anggota tubuh seperti gerakan dasar tubuh dan gerakan koordinasi serta keseimbangan tubuh. Yang kedua adalah metode tes, bertujuan untuk mengetahui kekuatan otot dengan mengadakan tes otot atau muscle testing yang dilaksanakan oleh fisioterapis. Sedangkan untuk mengetahui luas daerah gerak sendi atau range of motion atau disingkat dengan ROM dilakukan dengan cara mengadakan pengukuran dengan alat goniometer serta mengetahui pola gerak yang benar dalam melakukan aktivitas hidup sehari-hari. Menurut Ikhwanuddin tahun 2016, ada tambahan metode selain yang telah dipaparkan dari metode yang sebelumnya, yaitu yang pertama adalah metode wawancara. Wawancara adalah suatu metode yang digunakan untuk mengadakan asesmen di mana kita mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari sasaran. Ada beberapa cara mendokumentasikan hasil wawancara, yaitu dengan pencatatan langsung, catatan ingatan, merekam dengan alat recording, pencatatan dengan file rating dengan angka biasanya 1-5, pencatatan dengan file coding dengan kode biasanya dengan kode positif atau negatif. Yang kedua adalah metode pemeriksaan klinis, merupakan metode pemeriksaan segala bentuk gejala fisik pada anak tunadaksa seperti perubahan-perubahan bentuk bagian tubuh anak serta adanya tanda-tanda yang tidak wajar pada fisik anak tunadaksa.
Bahasan selanjutnya yaitu tentang prosedur asesmen bina gerak. Yang pertama yaitu tahap persiapan. Pada tahap persiapan, ada beberapa hal yang harus disiapkan. Yang pertama yaitu perumusan program. Yang kedua, persiapan instrumen. Yang ketiga, persiapan alat-alat. Dan yang keempat yaitu persiapan sasaran. Yang kedua yaitu tahap pelaksanaan. Pada tahap ini, asesmen melakukan observasi dan tes kemampuan gerak sesuai dengan program. Yang ketiga yaitu tahap penentuan dan tindak lanjut. Pada tahap ini, asesmen melakukan perumusan atas hasil asesmen sebagai bentuk investasi dari program. Materi selanjutnya yaitu tentang ruang lingkup asesmen bina gerak. Ruang lingkup asesmen bina gerak ini terdiri dari yang pertama, data tentang kekuatan otot-otot. Yang kedua, data tentang luas gerak sendi. Yang ketiga, data mengenai kekuatan dan kelemahan setiap anggota tubuh. Yang keempat, data mengenai kekuatan gerak dasar tubuh. Yang kelima, data tentang kemampuan gerak koordinasi. Dan yang keenam, data tentang kemampuan melakukan aktivitas sehari-hari. Kemudian yang terakhir adalah perumusan program asesmen gerak. Perumusan program asesmen gerak meliputi beberapa hal, yaitu yang pertama adalah perumusan tujuan asesmen, di mana tujuan asesmen pengembangan gerak bertujuan untuk mengetahui kemampuan atau kekuatan serta kelemahan pergerakan baik sendi, otot, fisik, dan motorik anak yang memiliki hambatan gerak, serta mengetahui program pembelajaran yang sesuai bagi anak untuk kedepannya, khususnya untuk anak tunadaksa. Yang kedua ada perumusan sasaran asesmen. Sasaran asesmen sendiri adalah anak yang memiliki hambatan gerak seperti anak tunadaksa. Kemudian ada aspek asesmen, yaitu berkenaan dengan aspek kemampuan motorik gerak serta kelemahan bagi anak hambatan gerak. Misalnya, yang pertama adalah gerak kontrol kepala, seperti mengangkat kepala dalam posisi tengkurap, melihat ke arah kanan maupun kiri, menunduk ke bawah, dan mengadah ke atas. Kemudian ada gerak anggota tubuh atau gerakan kaki dan tangan seperti berlatih, mendorong, menarik, memukul, melompat, dan berjalan. Kemudian ada gerakan memindahkan diri atau benda, seperti menggeser atau mengangkat benda, naik turun tangga, berjalan tanpa alat bantu, dan sebagainya. Kemudian ada gerak koordinasi motorik kasar, seperti merangkak, melempar bola, main terowongan, mengangkat dan menggeser benda. Kemudian yang terakhir adalah gerakan koordinasi motorik halus, seperti menggunting, memotong, menempel, dan mewarnai. Selanjutnya ada pelaksanaan asesmen. Adapun pelaksanaan asesmen dilakukan oleh asesor dengan memperhatikan kondisi anak serta persetujuan guru dan orang tua. Selanjutnya, tempat serta waktu atau jadwal pelaksanaan asesmen. Setelah melaksanakan asesmen, maka data yang dikumpulkan berupa kemampuan gerak yang dimiliki anak, sehingga dengan demikian disusunlah program pengembangan gerak agar anak dapat berlatih, bisa hidup mandiri, dan dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Dalam menyusun program individual berdasarkan pada kemampuan gerak masing-masing anak, sedangkan untuk menyusun program klasikal, perlu ditentukan terlebih dahulu kriteria kelompoknya, yaitu apakah ringan, sedang, dan berat. Sedangkan waktu pelaksanaannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi anak. Sekian yang dapat saya sampaikan, salah dan kurangnya saya mohon maaf. Saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah hasil pemaparan materi dari kami kelompok 3.
Saya selaku moderator mohon maaf jika ada yang salah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.